penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukan hanya sekedar di luar gedung pengadilan, tapi juga segala formalistik yang ada di dalam penyelesaian sengketa itu disingkirkan dan dipakai di dalam penyelesaian secara administrasi. Maka pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri atau secondary enforcement system atau agent recruiting. Dalam bidang perdata, pihak yang bersengketa dibenarkan untuk mengajukan atau menyelesaikan atau melakukan perdamaian dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dari pesan-pesannya kita ucapkan atau kita sampaikan sebagai bentuk atau manifestasi kita sebagai umat beragama, umat yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Salawat beriring salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua, dan sehingga kita di yaumil mahsyar mendapat atau menjadi golongan orang-orang yang memperoleh pertolongan dari Allah di hari akhir atau hari penghakiman, hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan Rasul-Nya. Nah, mudah-mudahan kita memperoleh syafaat dan Allah izinkan Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita. Nah, lama tidak bersua di dalam video pembelajaran YouTube, video tentang pembelajaran ilmu hukum dalam channel Gusri PD27. Karena memang beberapa waktu belakangan saya sedikit disibukkan dengan intensitas pekerjaan ya, berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang advokat, dan juga pada saat ini saya sedang menyelesaikan atau sedang berupaya untuk menyelesaikan pendidikan formal saya, yaitu program doktor pada ilmu hukum atau program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, pada saat ini saya sedang melakukan bimbingan proposal dengan co-promotor dan promotor. Alhamdulillah proposal tersebut sudah disetujui dan bisa diajukan untuk diseminarkan atau untuk maju ke tahapan yang lebih tinggi lagi sedikit. Kalau kemarin sudah ujian kualifikasi, sekarang ada ujian seminar proposal yang sudah dalam tahap bimbingan dengan promotor dan co-promotor saya. Nah, pada pertemuan kali ini juga bagian dari mata kuliah yang diajarkan pada perguruan tinggi, apakah itu perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri, tetap mengajarkan tentang ilmu arbitrase atau arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tentunya. Dan sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, pada tahap kali ini kita akan membahas tentang putusan arbitrase. Jadi sedikit saya di pembukaan saya sampaikan apa itu pengadilan. Nah,
Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi ada tempat terakhir atau final destination. Istilahnya final destination yang digunakan untuk memperoleh atau mencari keadilan. Nah, cuma terdapat suatu pertanyaan atau the big question atau grand question, apakah memang pengadilan itu adalah ajang pencari pengadilan itu ada ajang untuk mencari keadilan bagi masyarakat, atau hanya sekedar formalistis sistem untuk penjatuhan suatu hukuman kepada masyarakat. Nah, apakah memang benar-benar diperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada, diperhatikankah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, atau jangan-jangan pengadilan seperti yang saya katakan itu tadi hanya sebagai ajang formalitas untuk menjatuhkan hukuman bagi orang yang dianggap atau orang yang terduga atau orang yang didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Nah, untuk itu memang perlu kajian yang sangat mendalam, karena tidak gampang untuk memberikan suatu penilaian dalam khasanah keilmuan sosial. Tentu butuh referensi, butuh kajian empiris dan kajian normatif yang cukup mendalam untuk memberikan suatu judgement apakah pengadilan seperti yang kita khawatirkan atau memang pengadilan itu benar-benar murni menjadi tempat ajang pencarian keadilan. Kenapa? Karena banyak PR yang terjadi di negara kita, di mana terkadang putusan pengadilan tidak lagi memperhatikan aspek-aspek atau nilai-nilai keadilan yang tertanam di masyarakat, tetapi lebih mengutamakan apakah surat tuntutannya sudah memenuhi syarat atau belum. Dia tidak lagi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sistem peradilan tersebut hanya seperti menjalankan formalitas. Formalitas seperti apakah? Misalnya ada penuntut umum, ada penasihat hukum untuk terdakwa, tetapi masing-masing hanya menjalankan posisi dan memainkan peran masing-masing sekedar formalitas belaka, bukan tujuan untuk mencari kebenaran material yang terjadi di dalam perkara tersebut, tetapi hanya untuk formalitas pemutusan sengketa atau perkara yang ada. Ini ketika kita bicara dalam lapangan hukum pidana. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak membahas tentang posisi pengadilan, tetapi yang kita bahas adalah tentang arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan di luar pengadilan seperti yang saya sampaikan dalam video-video juga, nanti bisa dicari juga di dalam buku saya ini, ya, arbitrase dalam sistem hukum Indonesia, bahwa pengadilan itu bukan sekadar seperti yang saya sampaikan tadi, sekedar mencari formalitas untuk penyelesaian suatu sengketa. Nah, juga arbitrase di dalam hal penyelesaian sengketa dikatakan adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bukan hanya sekedar di luar gedung pengadilan, tetapi juga segala formalistik yang ada di dalam penyelesaian sengketa itu disingkirkan atau tidak dipakai di dalam penyelesaian secara arbitrase. Maka Undang-Undang 30 memberikan suatu celah kepada badan arbitrase untuk membentuk rule dan prosedur tersendiri. Nah, sehingga ini seolah-olah seperti hukum acara yang ada di badan arbitrase tersebut. Namun tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan pelaksanaan persidangan. Kenapa demikian? Karena memang arbitrase dilakukan semi peradilan atau semi adjudikasi. Kali ini kita membahas tentang putusan arbitrase. Apa sih sebetulnya putusan arbitrase? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa putusan itu adalah suatu proses yang dilakukan atau suatu keadaan yang disampaikan atau dibacakan oleh majelis arbitrase untuk mengakhiri suatu proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Artinya
putusan itu adalah bentuk akhir dari proses atau dari rangkaian proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Nah, apakah putusan itu hanya langsung putusan akhir atau bagaimana? Nanti ada pembagian klasifikasinya. Yang pertama kita lihat jenis-jenis putusan. Nah, seperti yang saya jelaskan atau saya terangkan di dalam buku ini ya. Jika saudara ingin membaca lebih dalam, tentunya di dalam video pembelajaran ini tidak bisa saya jelaskan detail apa yang ada di dalam buku yang saya tulis ini. Nah, yang pertama ada tentang putusan sela. Nah, apa yang namanya putusan sela ini? Putusan sela adalah putusan yang diambil sebelum dilakukan atau diucapkan putusan akhir dalam suatu penyelesaian sengketa atau suatu penyelesaian perkara. Nah, ketika kita berbicara dalam lapangan arbitrasi, artinya adalah putusan sela dalam hal arbitrasi. Nah, kenapa dilakukan putusan sela atau diucapkan atau dibuat putusan sela oleh majelis arbitrasi? Karena hal ini berkaitan misalnya dengan adanya tentang eksepsi yang diajukan oleh termohon arbitrasi, sehingga yang mungkin saja di dalam eksepsi tersebut berbicara tentang kompetensi absolut atau kewenangan mengadili dari arbitrasi. Nah, maka berdasarkan eksepsi yang diajukan tersebut, majelis arbitrasi wajib sifatnya untuk sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara ini mengucapkan atau membuat suatu putusan sela terlebih dahulu. Apa isi putusan sela ini? Isi putusan sela ini adalah untuk menerangkan apakah lembaga arbitrasi yang dimaksud berwenang atau tidak secara hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak yang dihadapkan dalam majelis arbitrasi tersebut. Nah, itu adalah putusan sela. Selanjutnya ada putusan akhir. Nah, putusan akhir inilah yang saya sampaikan seperti di awal tentang ada suatu proses pengakhiran atau mengakhiri suatu penyelesaian sengketa yang terjadi. Akhir artinya apa? Dalam tahapan putusan akhir ini tidak ada lagi putusan atau proses pemeriksaan perkara selanjutnya. Kecuali di dalam lapangan hukum perdata ataupun dalam hukum pidana kita kenal ada yang namanya upaya hukum. Tetapi kalau di dalam putusan arbitrasi itu kita tidak pernah menemukan atau tidak akan ada yang namanya upaya hukum. Kenapa? Karena putusan arbitrasi memiliki kekhususan atau keistimewaan dibandingkan dengan putusan-putusan pengadilan. Apa namanya putusan atau keistimewaan yang dimiliki oleh putusan arbitrasi? Nanti kita bahas di dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Nah, silakan bagi sobat-sobat sekalian atau saudara-saudara sekalian untuk tetap stay tune atau tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan atau ilmu hukum yang saya sampaikan di dalam kanal YouTube yang saya miliki ini. Nah, untuk itu silahkan ya, kalau menurut teman-teman atau sobat-sobat sekalian atau menurut saudara-saudari mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, jika video pembelajaran ini memiliki manfaat untuk orang lain atau orang banyak, silahkan disampaikan atau disebarkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat sehingga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Nah, selanjutnya ada putusan perdamaian. Apa itu putusan perdamaian? Sebagaimana kita ketahui, di dalam suatu proses penyelesaian sengketa yang terjadi, apakah itu di pengadilan negeri atau di peradilan arbitrasi atau penyelenggaraan majelis arbitrasi, yang pertama dilakukan ketika para pihak sudah lengkap menghadiri persidangan, maka akan terlebih dahulu dianjurkan atau disampaikan kepada para pihak agar melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Mediasi ini kalau kita berpedoman kepada Mahkamah Agung, maka diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Walaupun terakhir nanti juga ada tentang pelaksanaan mediasi secara elektronik. Ini pembaruan dari
peraturan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tapi kita tidak membahas secara detail tentang peraturan atau dasar hukum mengenai pelaksanaan mediasi tersebut. Tapi ini hanya sekedar sekilas info lah gitu sifatnya. Nanti silakan dicari referensi sebanyak-banyaknya tentang pelaksanaan mediasi. Nah, mediasi ketika mencapai suatu kesepakatan, maka nanti ada putusannya ini dituangkan di dalam putusan perdamaian. Nah, putusan perdamaian ini namanya apa? Inilah yang disebut dengan putusan perdamaian atau akta pendading. Nah, kenapa disebut akta pendading? Karena memang putusan perdamaian dari sisi bahasa nanti silakan ditelusuri cari kenapa namanya akta pendading, tapi jangan dibayangkan seperti akta kebanyakan atau seperti akta notaris misalnya ya, apalagi jika dibayangkan bentuknya seperti akta kelahiran. Nah, ini sangat sesat logikanya. Nah, selanjutnya adalah putusan perstek. Nah, putusan perstek ini adalah putusan yang diucapkan atau yang dijatuhkan di dalam suatu pemeriksaan proses perkara di luar hadirnya tergugat. Nah, perstek sama juga ketika di pengadilan negeri itu ada juga namanya putusan perstek. Nah, artinya yang perlu kita pahami kapan dilakukan atau terjadinya putusan perstek ini adalah ketika pihak termohon atau tergugat tidak menghadiri atau memenuhi persidangan yang dilakukan, sehingga putusan ini dinamakan putusan perstek atau lazim juga atau sering juga disebut dengan istilah putusan di luar hadir. Nah, itu untuk jenis-jenis putusan. Selanjutnya kita melangkah atau kita beranjak kepada pembahasan. Selanjutnya pembahasan di dalam bidang putusan arbitrasi ini adalah sifat putusan. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detailnya silakan nanti dibaca di buku arbitrasi dalam sistem hukum Indonesia. Nah, di sini diuraikan tentang jenis-jenis putusan tentang sifat putusan. Karena jenis-jenis putusan kan sudah diuraikan tadi, yaitu ada putusan sela, putusan akhir, putusan perdamaian, dan putusan perstek. Nah, di dalam putusan ini, sifat putusan ini ada juga nanti pembagiannya seperti putusan deklaratoir. Nah, apa itu putusan deklaratoir? Nanti silakan didalami lagi di bukunya. Putusan konstitutif, nah, nanti juga ada yang ketiga putusan kondemnatoir. Nah, masing-masing sifat putusan ini berbeda-beda dan bagaimana pelaksanaannya juga berbeda-beda. Nah, di dalam putusan arbitrasi, sifat putusan arbitrasi yang paling utama dan paling menonjol itu adalah final and binding. Inilah kekhususan yang ada di dalam putusan arbitrasi. Artinya apa? Final and binding, putusan dari final and binding ini adalah terakhir dan mengikat. Artinya dia tidak bisa dilakukan upaya hukum apapun. Karena memang itulah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, tentang sifat putusan. Selanjutnya kita lihat tentang anatomi putusan. Nah, apa saja yang ada di dalam batang tubuh putusan suatu arbitrasi atau suatu putusan arbitrasi. Nah, kita bisa lihat sesuai dengan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 99 disebutkan, yang pertama harus ada dalam kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini biasa juga disebut dengan hira-hira putusan. Nah, hira-hira putusan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting di dalam suatu putusan. Kenapa? Karena kalau tidak ada hira-hira putusan, maka putusan itu adalah cacat hukum. Ketika putusan itu menjadi cacat hukum, maka putusan itu tidak bisa dilaksanakan,
atau tidak bisa diterapkan putusan tersebut. Alangkah ruginya kita atau sobat sekalian jika berperkara di pengadilan atau di arbitrase, tetapi putusan tidak bisa dilaksanakan. Maka syarat mutlak salah satu putusan itu untuk bisa dilaksanakan adalah harus ada hira-hira putusan dalam kepala putusan, itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada nama lengkap dan alamat para pihak. Selanjutnya uraian singkat sengketa. Yang keempat, pendirian para pihak. Nah, ini adalah anatomi putusan dalam arbitrase. Nama lengkap dan alamat arbiter juga masuk ya. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase atau dalam putusan pada pengadilan negeri, ini dikenal dengan nama dissenting opinion. Nah, ini juga harus dimasukkan. Yang 8, amar putusan. Selanjutnya yang ke-9 ada tempat dan tanggal putusan. Yang ke-5, yang 10 adalah tanda tangan arbiter atau majelis arbiter. Ini adalah batang tubuh yang diatur atau anatomi putusan yang diatur di dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, kita beranjak kepada pertimbangan putusan. Nah, putusan yang lengkap, putusan yang baik di dalam suatu proses pengakhiran atau suatu proses pemeriksaan perkara, baik di pengadilan negeri atau di pengadilan swasta yang berbentuk arbitrase atau majelis arbitrase, maka putusan tersebut haruslah memuat pertimbangan hukumnya. Apa isi pertimbangan hukumnya? Isi pertimbangan hukum inilah yang menjadi suatu landasan tentang adanya amar putusan nanti. Nah, jadi apa yang ada di amar putusan harus ada pertimbangan hukumnya. Bagaimana kalau tidak ada pertimbangan hukumnya, maka putusan ini dianggap omval dan negomotiver. Artinya ada putusan yang tidak cukup pertimbangan. Nah, ya istilah. Jadi posisi pertimbangan putusan ini sangat penting dan sangat krusial sekali. Selanjutnya tentang amar putusan. Nah, amar putusan ini biasanya berisi pertama mengadili, tapi mengadili itu bukan maksud dari poin, tetapi ini adalah pintu gerbangnya amar putusan. Nah, nanti ada baru sesuai dengan poin tuntutan atau permintaan dari penggugat dan tergugat. Nanti ada poin pertama menghukum ini, poin selanjutnya menyatakan ini, poin ini dan bla bla bla, sampai pada akhirnya nanti amar terakhir itu adalah menghukum siapa pihak yang kalah atau yang apakah ditolak gugatannya atau di NO kan gugatannya, maka nanti amar terakhir itu adalah menghukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini. Nah, selanjutnya adalah koreksi putusan. Nah, menariknya di dalam permasalahan atau penyelesaian sengketa yang dilakukan secara arbitrase, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui konvensional atau melalui pengadilan negeri, maka arbitrase ini mempunyai yang namanya koreksi putusan. Nah, koreksi putusan ini adalah 14 hari sejak diterimanya salinan putusan atau pemberitahuan putusan oleh lembaga arbitrase kepada para pihak. Ini koreksi ini maksudnya bukan memperbaiki putusan secara keseluruhan, tetapi koreksi putusan ini lebih bersifat kepada sifat-sifat teknis administrasi. Misalnya ada kesalahan-kesalahan pengetikan atau kekeliruan administratif lainnya, maka diberikan ruang atau diberikan kesempatan kepada majelis arbitrase untuk mengkoreksi selama 14 hari sejak putusan itu diucapkan. Nah, selanjutnya
ada tentang pendaftaran putusan arbitrase. Nah, pendaftaran putusan arbitrase ini sangat penting dilakukan. Nah, makanya di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 pasal 59 ayat 1 ini menyatakan paling lama. Nah, paling lama 30 hari sejak putusan itu diucapkan, maka arbiter atau kuasanya yang ditunjuk itu wajib mendaftarkan putusan tersebut di pengadilan negeri mana objek sengketa itu berada, atau di pengadilan negeri mana para pihak itu berada. Maka wajib untuk dilakukan pendaftaran oleh arbiter atau kuasanya, bukan para pihak yang menang atau yang kalah di dalam berperkara. Ini perlu diperhatikan. Buka pasal 59 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kenapa penting pendaftaran putusan ini? Karena ini akan berkaitan dengan yang namanya eksekuatur pemberian atau pemberian eksekuatur pengadilan putusan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Kenapa mesti ada eksekuatur? Karena kalau tidak ada eksekuatur, maka putusan tersebut tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dilaksanakan. Nah, ini penting untuk selalu diperhatikan. Makanya pendaftaran putusan arbitrase sifatnya adalah wajib atau mutlak. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Kembali saya tekankan atau saya pesankan kepada sobat-sobat sekalian bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah suatu kebenaran mutlak. Ya, saya tidak mau mengatakan ini adalah kebenaran mutlak, tetapi ini adalah suatu sumber pembelajaran ilmu hukum dalam alternatif penyelesaian sengketa. Nah, silakan cari referensi, silakan dibaca dalam literasi yang ada, silakan diperhatikan video-video yang ada di YouTube. Sangat banyak sekali belakangan ini saya lihat tentang pembahasan arbitrase. Bandingkan, itu adalah hak dan kewenangan yang sobat-sobat miliki sekalian. Jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum atau bagi suatu pencerahan untuk masyarakat supaya lebih melek tentang hukum, maka silakan dibagikan melalui akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian. Dan mudah-mudahan ketika hal ini yang saya disampaikan ini menjadi suatu referensi yang bisa menjadi manfaat, yang mendatangkan manfaat bagi teman-teman yang lain untuk menyelesaikan suatu sengketa. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah bagi kita bersama. Dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.